Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimita Sari dengan NIM 2519070. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang sistem komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi data dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yaitu berupa suatu informasi. Informasi adalah hasil dari suatu kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih bermakna dari suatu fakta. Pengolahan data elektronik adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Nah, supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah pengolahan data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Software adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan progres tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Nah, struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling berkaitan. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar struktur data komputer. Nah, fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi. Masing-masing komputer sebagai bagian dari struktur, yaitu ada input device atau alat masukan. Itu biasa disebut dengan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device atau alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Yang ketiga ada I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat ada CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai pusat pengolahan data dan CPU sebagai pengontrol kerja komputer. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatika dan logika. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses masih disimpan di dalam memori utama. Selanjutnya yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM yaitu memori yang bisa dibaca dan digunakan sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan.
Selanjutnya, random access memory atau biasa yang disebut dengan RAM. Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak atau dapat ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh pemrograman. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrograman tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Basic Input atau Output System adalah tipe ROM yang digunakan komputer untuk memulai komunikasi dasar pada saat komputer pertama kali dinyalakan.